Berikut adalah studi kasus dalam menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh pada matriks performansi operasional jaringan success call rate dan call completion rate. Terdapat dua parameter utama dalam studi kasus ini, yaitu success call rate untuk menganalisa kinerja switching dan call completion rate untuk menganalisa kinerja radio. Kedua key performance indicator tersebut secara teoritis sudah mencukupi karena telah mencerminkan aspek accessibility dan retainability. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dugaan awal faktor-faktor yang berpengaruh pada SCR dan CCR. Beberapa faktor-faktor tersebut diantaranya counter SCR sebagai kandidat prediktor dipilih, yaitu nilai counter yang mencerminkan kejadian kegagalan dalam suatu MSC. Berikut adalah contoh counter SCR berdasarkan data proporsi traffic elemen dalam MSC. Counter CCR sebagai prediktor adalah semua counter yang teridentifikasi di BSC. Berikut adalah framework dalam melakukan analisa performansi network. Pertama, dilakukan pengambilan data, standarisasi, dan penghilangan outliner. Kemudian, dilakukan clustering dan analisis diskriminan. Selanjutnya, dilakukan penentuan variabel prediktor. Penentuan variabel menggunakan regresi berganda dengan metode stepwise. Berikutnya, langkah pemodelan dengan cara regresi berganda dengan metode enter. Lalu, dilakukan uji kehandalan dan keabsahan model. Jika model dinilai memuaskan, maka langkah analisa telah selesai. Jika tidak, maka kembali ke langkah clustering dan analisis diskriminan. Pada pengambilan data SCR dan counternya dikumpulkan di MSC dan data CCR dan counternya dikumpulkan di BSC selama periode tertentu. Standarisasi data dilakukan dengan mengkonversi data ke dalam bentuk Z untuk menghilangkan variasi satuan besar angka dari nilai setiap variabel. Z diperoleh dengan menggunakan formula berikut. X adalah nilai data variabel, dan X besar adalah nilai rata-rata variabel, dan sigma adalah standar deviasi. Data outliner adalah data yang secara nyata berbeda dengan data lain. Data tersebut dideteksi dengan menggunakan scatter plot dan nilai Z. Dalam hal ini, outliner adalah nilai Z yang lebih dari 2,5. Clustering adalah proses mengelompokkan sekumpulan data objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki karakteristik tertentu. Berikut adalah gambaran proses clustering dengan dendrogram. Terlihat bahwa pada beberapa objek yang memiliki karakteristik tertentu, mereka berkumpul dalam satu dendrogram. Pengklasifikasian objek ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel prediktor dilakukan dengan memaksimumkan jarak antar kelompok, sehingga memiliki kemampuan untuk membedakan antar kelompok. Proses pengklasifikasian diaplikasikan pada clustering Mobile Service Switching Center untuk mengetahui proporsi mana dari MTrans, MTer, MOPLMN, dan atau MONPLMN yang paling berperan dalam mengelompokkan MSC. Proses tersebut tidak dilakukan pada kasus complete call rate karena clustering base station controller hanya berdasarkan satu kriteria. Berikut adalah contoh tabel yang menunjukkan hasil diskriminan. Persentase MTrans dan MONPLMN yang mewakili fungsi yang paling dominan mengelompokkan MSC. Penentuan prediktor adalah pemilihan variabel-variabel yang berpengaruh besar terhadap SCR dan CCR. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan regresi ganda dengan metode stepwise dan metode enter untuk menguji variabel mana yang benar-benar mempengaruhi kinerja jaringan. Berikut adalah gambaran proses tersebut. Dari klaster MSC dan BSC yang ada diambil sampel. Sampel tersebut diolah dengan metode stepwise dan enter untuk menghasilkan variabel prediktor SCR dan CCR dalam MSC dan BSC. Variabel prediktor yang teridentifikasi dari setiap MSC
digabungkan dengan variabel prediktor emisi lain dalam klasternya untuk dievaluasi menggunakan regresi. Metode enter dapat digunakan untuk langkah ini. Dihasilkan koefisien korelasi untuk masing-masing sampel SCR cluster, dicari variabel prediktor yang mempunyai signifikansi paling tinggi terhadap SCR, dan variabel prediktor paling signifikan terhadap SCR adalah fokus perhatian dan pemeliharaan untuk mengurangi kegagalan di suatu MSc. Uji kehandalan dilakukan dengan cara menguji model yang dibentuk terhadap MSc atau BSc lain, tapi masih dalam satu klaster yang sama. Berikut adalah langkah uji kehandalan. Pertama, hilangkan outlier pada data sebuah MSc atau BSc, kemudian lakukan regresi dengan metode enter hanya pada prediktor seleksi pembentukan model. Jika hasil regresi lebih besar dari 0,7, maka uji kehandalan selesai. Jika tidak, kembali ke tahapan regresi dengan metode enter. Uji validitas ditujukan untuk menguji apakah model dari MSc atau BSc benar-benar sesuai dengan kondisi nyata. Berikut adalah langkah uji validitas. Pertama, hilangkan outliner pada data sebuah MSc atau BSc, kemudian bagi data ke dalam dua bagian yang terdiri atas 70% data pembuatan model dan 30% data penguji. Setelah itu, lakukan regresi data pembuatan model dengan prediktor sesuai hasil pemodelan bagi klaster tersebut dengan metode enter. Berikutnya, dilakukan prediksi nilai SCR dari data uji menggunakan hasil regresi. Jika hasil yang diperoleh kurang dari 0,2, maka uji validitas selesai. Jika tidak, maka kembali ke tahapan regresi. Melalui analisis ini, kinerja sistem sebuah MSc dapat diprediksikan melalui variabel-variabel prediktor yang mempengaruhi. Berikut adalah gambaran perbandingan hasil prediksi dan SCR dari MSc yang diukur secara aktual.